Berapa lama lagi? Butuh waktu berapa lama lagi untuk manusia sadar? Planet bumi satu-satunya tempat yang layak untuk dihuni. Rusaknya bumi, saksi bisu dari ulah manusia tak bertanggung jawab, menyebabkan manusia lainnya tidak dapat memenuhi haknya. Of the 9 planets in our solar system, only Earth has conditions favorable to human life. Our existence depends on a delicate balance of climate. Despite our modern technology, we are vulnerable to the whims of weather and environment. The United Nations warns that the Earth is now in an era of global boiling. Global boiling. Global boiling. Global boiling. Global boiling. Global boiling. Kalau berbicara soal perubahan iklim itu kan sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari apa yang kemudian disebut sebagai global warming atau pemanasan global. Global warming sendiri ini kan hasil dari timbunan apa yang disebut sebagai gas rumah kaca. Di bumi sendiri itu kan dia punya lapisan yang disebut lapisan atmosfer atau lapisan ozon yang secara alami itu memang membantu bumi untuk dia menjadi lebih dingin, karena kalau nggak ada lapisan ozon pasti bumi ini pasti akan mengalami titik beku karena dia yang menyerap mengikat cahaya-cahaya matahari. Tapi kemudian yang membuat proses alami dari gas rumah kaca ini jadi lebih parah itu karena beberapa aktivitas manusia, terutama melalui industri, kemudian melalui transportasi, kemudian melalui kegiatan ekonomi lain seperti peternakan, pertanian. Gas rumah kaca meningkatkan suhu global yang menimbulkan ketidakpastian pola cuaca dan iklim, sehingga berdampak pada berbagai sektor lapisan masyarakat. Salah satunya petani tambak garam yang menggantungkan harapannya terhadap pola iklim. Ya, nama saya Dik, Bapak Saduddin. Asal dari Sumeneb, Madura. Ya, kami memilih bekerja garam di musim kemarau cuman karena memang keahlian saya punya keahlian untuk memproduksi garam. Kalau di musim penghujan biasanya saya ke laut jaring, ya ada pekerjaan lainnya. Nelayan ya Pak salah satunya? Nelayan. Terus kalau proses pembuatan garam ini kayak gimana ya Pak kalau dari awal? Kalau awal-awal datang biasanya lahan sudah dikeringkan selama waktu 10 sampai 15 harian. Lalu setelah itu dimasukkan air laut dengan pakai kincir itu. Kincir mengangkat air dari kolong ke petak. Seterusnya itu di musim penghujan kan rusak gelang-gelang, diperbaiki lah. Sampai juga mengolah airnya kalau gak ada gangguan iklim, maksudnya tidak hujan, mungkin 3 minggu sampai 4 minggu sudah jadi garam. Ya prosesnya Neng, dari petak pertama itu dikeringkan, di tanahnya dijemur lalu diselender selama 2 atau 3 hari sudah kering, dikasih air. Itu kalau bahan dikeringkan kan mengandung panas nih, dikasih air, airnya kena panas itu menguap, akhirnya airnya bisa digunakan untuk pengkristalan garam. Ya begitu seterusnya selama 1 bulan baru jadi. Kalau proses pembuatan garam ya, kalau
terganggu dengan cuaca sering hujan, mendung, ya lambat, agak lama. Kalau selama musim kemarau panas, hujan terganggu terus, hasilnya kan sedikit. Garam itu jadi sulit didapat sama konsumen, akhirnya mahal. Kalau kayak musim sekarang kan gak ada gangguan terus, dapatnya banyak. Akhirnya yang semula harganya mahal, kalau sudah panennya menumpuk, harganya turun, malahan turun lebih separuh harga. Alasan kenapa Ibu memilih ke sini daripada bertani garam di Madura, Ibu? Kalau di Madura itu PT Garam ada orangnya semua. Di Madura itu ada sapamnya, ada yang kerja. Saya pilih ke sini karena di Madura itu sudah ada orangnya, orangnya semua ya. Saya ke sini aja. Itu nih masalahnya, memang di Madura banyak lahannya tetapi tidak mencukupi semua orang yang mau bekerja garam, tidak mencukupi lahannya. Terus Garam ya. penghasilan Ibu di sini itu selama di sini terus menjadi petani itu bisa mencukupi nggak Bu? Mencukupi penghasilan saya, mencukupi, padahal ada sisanya, sedikit-sedikit ditabung sama saya. Kalau nggak ada sisanya cuma cukup, buat apa saya di sini? Mendingan di kampung sendiri, iya kan? Walaupun di tahun kemarin ya, Iya, gagal, hujan terus, nggak bisa, garamnya nggak bisa jadi Bu, nggak ya? bisa jadi, hujan terus, jadi hujan. Jadinya nggak bisa. Bulan 9 udah pulang. Berarti bisa dibilang cuaca ini sangat pengaruh lah Bu ya? Iya, pengaruh. Kalau garam itu harus panas, bisa nggak jadi garam. Kalau hujan terus, pengaruh, nggak bisa, gagal. Bisa diceritain lagi nggak Bu yang tahun kemarin itu musim hujannya dari bulan apa sampai apa, kira pengaruh gitu? Pengaruh. Mulai saya kesini bulan 6, udah hujan. Seminggu lagi hujan terus sampai bulan 9 pulang, gagal panen. Berarti nggak panen sama sekali ya Bu ya tahun kemarin? Panen cuma 200 karung, dapat garam 200. Itu dari bulan 6 sampai bulan 9 tuh Bu? Iya, dapat 200 cuma. Tapi 200 itu saya punya pinjaman sama bos, udah diambil sama bosnya. Berarti pulang berarti nggak bawa uang sepeser pun? Uang ya, cuma dikasih apa itu, ongkosnya aja. Di transportasi. Ya, ke Madura. Oke, berarti perbandingannya sama tahun ini jauh lah Bu ya? Jauh ya. Alhamdulillah tahun ini Dan sekarang ini berapa kali? banyak. Sampai ada yang 4.000, 5.000. Itu dari Bulan 6 sampai sekarang. sekarang total ada 2.000. Ada 4.000. Oh, 4.000. Oh, banyak kali Bu ya. Banyak ya. Sekarang. Tapi harganya masih oke lah Bu ya. Iya, sekarang masih 70 satu karungnya. Yang pertama 5 juta, 20 sak 5 juta. Itu Terus bulan- turun 3 juta, terus turun lagi. Kalau bicara soal bagaimana kemudian solusinya ya, kayaknya memang akan lebih susah jika menggantungkan solusinya ini ke individu masing-masing. Jadi kalau kita bicara soal pertanian, ini kadang mereka juga kebingungan bagaimana kemudian harus menghadapi cuaca yang semakin berubah. Tapi kan yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana kemudian pemerintah ini mengatur kebijakan soal apa yang kemudian bisa mendorong laju pertanian ini semakin meningkat. Karena jika bicara soal ini ya, pertanian ya, itu memang agak sedikit riskan karena di beberapa tempat
narasi-narasi soal ketahanan pangan, kemudian narasi-narasi soal negara agraris ini kan justru faktanya terbalik ketika di lapangan. Karena kalau bicara soal peraturan ya di Surabaya sendiri mengenai rencana pembangunan jangka menengah daerah, memang mereka mendorong yang adanya ketahanan pangan, tapi secara data dari tahun 2002 ke 2022 selama 20 tahun ini luas pertanian di Surabaya itu meningkat atau menurun hampir di atas 90%. Dari yang dulunya 370 sekian hektar sekarang hanya sisa 25.000 sekian hektar. Jadi ini agak riskan sebenarnya. Jadi ketika bicara soal solusi tentunya nggak tahu ya kebijakan seperti apa yang kemudian bisa merubah, karena bicara soal perubahan iklim ini yang kemudian mempengaruhi masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari alam ini banyak. Misal kemudian kalau ada teman-teman transisi energi, mereka mendorong penutupan atau perubahan pembangkit listrik yang menggunakan energi batu bara karena dianggap menyumbang terbesar dari kotor. Ada kelompok-kelompok yang dia mendorong penggunaan transportasi publik di beberapa kota karena kendaraan pribadi selain macet juga menyumbang gas rumah kaca. Ada kelompok-kelompok yang mereka berkampanye soal diet kantong plastik, yang pertama untuk mengurangi sampah, kedua tentunya untuk mengurangi gas metana yang dikeluarkan dari tumpukan-tumpukan sampah ya. Jadi solusinya memang ada banyak faktor perubahan, dan itu harus diatur dari kebijakan yang tepat sasaran, perubahan pembangkit listrik dari energi kotor ke industri yang bersih yang mengurangi emisi, kemudian penggunaan transportasi publik di beberapa kota untuk mengurangi kendaraan pribadi. Kedua ketiga soal pengurangan kantong plastik ya, untuk mengurangi sampah. Itu sih kalau ditanya apa solusinya. System change, not climate change. Ketidakpastian ini tentunya tidak bisa dikontrol oleh masyarakat. Perlunya perubahan sistem dari pemerintah atau stakeholder terkait untuk mendukung petani tambak garam agar tetap dapat hidup. Seperti memastikan harga jual garam supaya dapat bersaing di kondisi iklim apapun, memastikan kebutuhan hidup petani tetap terjaga, dan pendidikan anak petani terjamin.